Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Alif Fariski, NIM 18000 18355. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses saya. Di sini proses kali ini yaitu tentang web service. Nah, dalam di dalam proses ini saya disuruh untuk menampilkan sebuah data JSON. Kemudian data JSON itu tampilkan semua. Nah, kemudian tampilkan hanya satu saja satu data. Pertama saya sudah memiliki tabel dengan nama prak 9. Tabel dengan nama student. Nah, di sini ada student table dengan ada ID, nama, address, gender. Nah, saya akan menampilkan data ini dalam bentuk JSON. Kita akan mencobanya menggunakan Postman. Pertama menggunakan ini dulu, localhost. Kemudian nama filenya, kemudian ini display data. Nanti saya akan jelaskan tentang codingannya. Nah, ini merupakan JSON yang JSON dari data tabel student ini. Nah, untuk prosesnya disuruh menampilkan hanya satu data saja. Nah, untuk menampilkan satu data saya menggunakan parameter ID karena ID itu unik. Nah, jadi saya sudah membuat codingan. Jadi kita hanya perlu menambahkan ID sama dengan misalnya kita ingin menampilkan data Niro Kidul, berarti ID-nya 1003. Jadi kita menampilkan data yang ID-nya 1003. Nah, ini hanya muncul Niro Kidulnya. Oke, kita akan coba di Postman. Di Postman kita copy URL-nya. Kita send data menggunakan get. Kita tampilkan data JSON-nya. Nah, semua data muncul. Nah, ketika kita ingin menampilkan satu data, di sini bisa menggunakan parameter key-nya itu ID. Kemudian nilainya itu misalnya 1008. Sebenarnya sama kayak tadi, cuma di sini terdapat from. Ketika kita nulis di sini, ngetik di sini, maka di URL-nya juga akan ikut berubah real time. Sama saja. Nah, kita akan tampilkan JSON-nya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Bagaimana cara menampilkan ini, bagaimana cara membuat parameter ID. Codingannya cukup simpel. Pertama, saya memiliki sebuah folder namanya posttest 9. Ini disimpan di htdocs. Nah, kemudian terdapat dua file. File yang pertama itu connection. File connection ini berfungsi untuk menyambungkan file display data dengan database. Di sini ada host dengan nama localhost, passwordnya kosong, database-nya student, nama database dari sini student. Oke, kemudian usernya sama dengan root. Nah, kemudian di sini saya membuat sebuah variabel db connection yang berisi mysql connects host, user, password, dan db. Nah, ini untuk mengonekkan ke database. Oke, kemudian di file display data, ini adalah file untuk menampilkan data. Di yang paling atas, saya include connection. Saya menambahkan file connection. Sehingga nanti saya dapat memanggil variabel database connection yang dari file connection ini, db connection ini. Oke, yang pertama yaitu if isset.getID. Nah, jadi ketika parameternya terdapat ID,
ketika parameternya ID, ketika mendapatkan sebuah ID, get ID, maka akan masuk ke kondisi ini. Kondisi ID, saya membuat variabel ID, kemudian diisi dengan nilai yang ada di get ID-nya itu. Jika get ID berarti ada parameter ID, nah maka saya membuat variabel ini diisi dengan nilai yang ada di ID-nya. Nah, kalau seperti ini ID-nya sama dengan 0, tapi kalau sama dengan 1, ID sama dengan 1001. Kalau seperti ini berarti variabel ini isinya 1001, tapi kalau kita hanya menuliskan ID seperti ini, maka ini sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ID. Nah, di sini ada percabangan lagi nih. Apakah ID di sini berarti apakah ada sebuah ID, apakah ID-nya itu ada nilainya atau 0? Kalau ID-nya ada nilainya, maka masuk ke query ini. Query sama dengan, di sini saya membuat sebuah query dengan isi select bintang from student table where ID sama dengan $ID. Jadi query-nya itu select bintang from student table. Kita hanya mengambil semua atribut dari tabel student yang memiliki ID sama dengan ID yang dimasukkan tadi. Kalau ID-nya kosong, maka query-nya select bintang from student table. Jadi kalau ID saja seperti ini, maka semua data akan tampil. Sama juga dengan tanpa kita menambahkan ID. Karena kita tidak memasukkan ID. Tapi ketika kita memasukkan ID dan kita memasukkan nilainya, maka datanya akan tampil. Data akan tampil seperti ini. Nah, ini kan kondisi jika ada ID. Kondisi jika ada ID. Nah, jika tidak ada ID, itu akan menampilkan semua data. Kenapa? Karena di sini saya sudah membuat sebuah else. Ketika tidak ada ID, maka masuknya ke kondisi query ini. Query sama dengan select bintang from student table. Jadi query-nya itu hanya select bintang from student table. Nah, kita sudah mendapatkan query. Query ini adalah kunci untuk kita apa sih yang ingin kita tampilkan itu kuncinya itu di sini, di query ini. Nah, kemudian saya buat variabel result. Result ini berisi MySQL query, database connection, query. Database connection ini untuk mengkonekkan. Nah, ini query-nya. Setelah kita connect, data apa yang akan kita ambil? Kita menggunakan query. Query ini tuh dinamis berdasarkan kondisinya. Bisa select bintang from student table where ID ini, bisa ini, bisa ini. Walaupun ini sama yang di bawahnya itu sama. Nah, kemudian result ini kita affected rows. Nah, kalau row-nya itu lebih besar dari 0, maka masuk ke kondisi ini. Berarti kalau ada data yang diambil, maka masuk ke kondisi ini. Tapi jika tidak ada, berarti kan 0 atau sama dengan 0. Kurang dari 0 atau sama dengan 0. Berarti masuk ke kondisi ini. Kalau masuk ke kondisi ini, kita respons, kita masukkan kode ini bebas ya. String, kode sama dengan 1, data tersedia, kemudian datanya ditampilkan menggunakan while, menggunakan perulangan while. Perulangan itu rows sama dengan MySQL fact object result. Result ini dari sini data yang sudah kita tambah. Jadi rows ini sama dengan data yang sudah kita dapatkan. Jadi datanya kan
berputar sesuai dengan jumlah datanya. Di sini ada 10 data. Kemudian akan data ID ini, di sini ID bebas ya. Misalnya nomor induk. Kalau kita nulisnya seperti ini, maka di sini ID ini akan nomor induk. Nah, seperti nomor induk. Nah, untuk ID ini, name, address, gender ini nama ini harus sama dengan yang ada di database. Ini harus sama dengan ID, name, address, gender. Ini harus sama, sedangkan yang di dalam ini itu bebas. Terserah kita mau memberikan nama apa. Kemudian setelah kita mendapatkan data, nah kita push datanya. Nah, tadi kan jika tidak ada data, maka kan else ini akan menampilkan responsnya itu sebuah pesan data tidak tersedia. Kemudian di encode, responnya itu di encode menjadi JSON. Nah, yang terakhir kita close connection-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.